Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di Pak Guru posting nih yang saya mau bahas. Ini cukup menarik. Ini yang Pak Guru posting nih, Deddy Mulyadi, larang sawit ditanam di Jawa Barat. Itu dari CNN. Saya scroll ke bawah, hanya ada 3 kemungkinan komentarnya itu. Ya. Pertama, appreciate Kang Deddy. Yang kedua adalah, wah ini plek-ketiplek banget sama 2014 Jokowi. Sama yang ketiga, ini ketua partainya gimana ya? Nah, menurut kita yang pertama dulu deh. Apakah menurut Pak Guru emang KDM itu secinta itu sama alam? KDM secinta itu sama alam. Jadi salah satu alasan saya dukung Pak KDM itu adalah beliau itu punya empat hal yang saya sangat suka dari Pak KDM gitu. Walaupun ada 2 hal yang saya kritik, ada 4 hal yang saya setujui banget. Yang pertama itu adalah kecintaan dia sama alam, dan itu sejak zaman di Purwakarta beliau tuh udah pro banget sama alam tuh. Sampai di Purwakarta tuh pernah bikin sebuah kebijakan bahwa sawah tuh nggak boleh dijual. Nice. Kecuali izin dulu sama dia langsung gitu. Jadi emang gitu. Itu emang cinta banget sama alam. Kemudian yang kedua, dia itu cinta banget sama kebudayaan dan tradisi Sunda, tradisi lokal. Kemudian yang ketiga, dia tuh gercep pisan. Dan yang keempat itu adalah dia punya komunikasi publik yang sangat baik. Sehingga baik buruknya itu bisa dibadamikeun, bisa diobrolin. Nah itu kebaikan Pak KDM. Kejelekannya pernah kita bahas juga, beliau tuh melakukan korupsi kebalik. Dan kemudian beliau itu one man show. Sehingga pejabat Jawa Barat tidak kita ketahui siapa dia ya. Kecuali dia aja yang nongol kemana-mana gitu. Nah, ya itu pro dan kontra. Tapi intinya adalah Pak KDM itu emang peduli banget sama lingkungan. Nah, terkait dengan sawit di Jawa Barat, ada sawit di Jawa Barat tuh udah ada. Di Cianjur, iya. Di Cianjur ada, di Subang. Perjalanan dari Subang ke Purwakarta kalau tidak salah mah di situ teh ada. Ya, gitu. Jalan daerah Wanayasa kalau dari arah Cikampek nembus ke Lembang, jalan Wanayasa ada tuh beberapa. Ada titik. Ya, ada. Ada. Nah, yang sudah ada itu tetap dibiarkan ada. Tapi yang belum ada tidak akan diizinkan. Nah gitu. Jadi bukannya berarti itu kan di situ ada. Ya yang udah ada mah dibiarkan ada. Tapi yang bagaimana tuh KDM dengan Prabowo? Nah, KDM juga itu teh ini sangat loyal gitu, loyalis kepada Pak Prabowo, dan beliau tuh pengagum pisan Pak Prabowo dari zaman dulu. Gitu. Nah, gimana atuh ini kok beda pisan? Ya itulah. Jadi kalau kita kagum sama seseorang bukan berarti 100% kita tuh kagum. Gitu. Ya kayak saya barusan, saya ambil contohnya kayak gitu. Ya walaupun saya mendukung KDM dalam 4 hal yang tadi, tetap aja saya mengkritik 2 diantaranya. Nah mungkin KDM juga mengatakan seperti itu gitu kepada Pak Prabowo. Tapi mereka tuh udah punya chemistry yang kuat sebenarnya mah. Dari lama berarti. Dan KDM tuh sampai sejauh ini ya, tekadnya masih bulat, gak akan nyalon ke atas. Hanya mau di Jawa Barat saja. Khususnya karena takut berantem dengan pihak-pihak dari Pak Prabowo. Walaupun alasan yang utamanya adalah ya kayaknya beliau mah emang cintanya tuh mentok di Jawa Barat, di orang Sunda gitu, kayaknya mah gitu. Jadi kalau pengen ngegedein tanah Sunda gitu. Ya semoga dia gak kayak Mas Anies ya. Mas Anies kan ngomong gitu juga ke Pak Prabowo. Selama ada Pak Prabowo saya tidak akan nyalon. Oh gitu. Saya. Nah yang ketiga ini yang di komentar juga, kok plek banget sih sama 2014. Cuman bedanya yang ini mah enggak kegorong-gorong aja. Kegorong-gorong? Pak KDM. Iya, kan dulu nyemplung kan ke Walungan. Pas jadi DPR tapi itu mah. Oh ya? Iya. Enggak, kemarin pas udah pakai baju putih-putih itu. Sama, cuman ini gorong-gorongnya lebih gede. Ya, ini juga pernah kita bahas kan. Jadi apakah mereka itu melakukan pencitraan atau bukan? Tapi kita tuh harus benar-benar membedakan antara merakyat dengan pencitraan. Itu tuh ada di 2 konteks yang berbeda, sehingga bisa aja pro rakyat tuh pencitraan juga gitu. Bisa. Karena gini, pro rakyat itu artinya dia ini istilah rakyat juga sebenarnya ambigu gitu ya. Tapi
dalam pemahaman yang umum kita ketahui, yang dimaksud dengan pro rakyat itu adalah berarti dia lebih mempedulikan rakyat, manusia, daripada segelintir pejabat atau segelintir elit gitu. Itu yang dipahami oleh masyarakat gitunya. Nah, bisa nggak dia jadi pencitraan juga? Ya bisa. Jadi nggak bisa dibenturkan gitu. Wah, ini pencitraan atau pro rakyat gitu. Ya nggak bisa, nggak bisa dibenturkan. Apakah pencitraan? Kang Deddy Mulyadi itu jelas melakukan pencitraan, sama seperti Jokowi dulu. Soal pencitraannya. Dikat nih nanti di suatu saat kata-kata ini. Oke. Iya, karena apa? Karena ya dia bawa kamera dong. 3, 4, 5 gitu kemana-mana setiap itu. Nah, itu apa? Itu untuk membangun citra. Apakah salah? Nah, enggak. Asal citra itu sesuai dengan profil pribadinya. Yang bermasalah itu adalah kalau dia mencitrakan tidak sesuai dengan apa yang menjadi profil pribadinya gitu. Jadi ada fakir miskin, tapi dia ngutang ke orang biar mobilnya kelihatan bagus. Nah itu pencitraan yang salah, yang jelek, gitu kan? Atau konten kreator yang giveaway tapi yang menang tuh timnya sendiri. Misalkan ada yang kayak gitu. Banyak. Ya. Ada beberapa sih. Ada. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan Pak Hotman Paris mencitrakan dirinya ke masyarakat sebagai orang perlente gitunya, orang tajir melintir, playboy, banyak ceweknya dan lain-lain gitunya. Misalkan dia menceritakan seperti itu, ya berarti pencitraan itu bagus dalam hal karena aslinya mungkin dia memang seperti itu. Jadi nggak jadi masalah kalau memang aslinya seperti itu. Yang jadi masalah itu adalah kalau aslinya dia sama sekali nggak kayak gitu. Nah, kayak misalkannya Pak Zulhas kemarin. Nah, itu sebelum ngebahas itu, Pak Zulhas ya, itu beras 5 kilo. Beras 5 kilo itu bukan dipanggul, ditenteng ya Pak. Itu info dari saya. Oke, Pak Zulhas kenapa? Beliau udah sepuh, mungkin jadi nggak kuat. Tentang Pak Zulhas, mungkin, muka 2. Ya, Pak Zulhas bukan muka 2, tapi soal pencitraannya itu. Nah, kalau Pak Zulhas, apakah itu pencitraan atau tidak? Gini nih, kalau Pak Zulhas sehari-hari emang nenteng beras dengan cara seperti itu, dan dia ke Aceh, ke Sumatera juga kayak gitu, itu pencitraan dan emang fine aja emang kayak gitu. Tapi coba cek apakah sehari-hari Pak Zulhas ngangkut beras dengan cara seperti itu. Nah, kalau KDM kan, dia misalkan ya, kalau KDM, dia nyemplung ke sungai gitu ya. Nggak pakai kamera juga dia nyemplung ke sungai. Saya mah tahu. Kan gitu kan. Jadi emang gitu. Jadi kalau misalkan itu adalah pencitraan, dia mencoba, kita tuh pernah bikin videonya di video kemarin gitu. Jadi nggak jadi masalah selama itu adalah bagian dari citra kita yang real, artinya kita tidak membohongi publik.